Donald Trump menuduh pejabat negara bagian California tidak kompeten dalam menangani kebakaran hutan maut yang terjadi di Los Angeles dan sekitarnya atau Greater Los Angeles. Kebakaran yang berkobar di Los Angeles menjadi salah satu kebakaran termahal dalam sejarah Amerika Serikat. We worked so hard to get here, and now to see it this way. Dikutip dari The New York Times, Actuator memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran Los Angeles berada di angka 250 hingga 275 miliar dolar AS atau sekitar 4.600 triliun rupiah. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran Los Angeles lebih besar dibandingkan dengan serangan nuklir. Kebakaran hutan yang dimulai sejak Selasa, 7 Januari 2025, itu telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan dan menghanguskan lebih dari 45.000 hektar tanah. Luas kebakaran ini hampir 3 kali Pulau Manhattan atau kurang lebih setara dengan 2 kali kota Makassar di Sulawesi Selatan. Dikutip dari New York Post, Sabtu 18 Januari 2025, kebakaran hutan bermula di LA County dan dengan cepat menyebar ketika hembusan angin Santa Ana yang berkecepatan hingga 100 mph dari pegunungan mendorong kobaran api ke arah laut. Angin inilah yang membawa api ke Los Angeles, melahap vegetasi kering, bangunan mewah, dan memicu beberapa kebakaran hutan terburuk dalam sejarah LA. Lebih dari 8.500 petugas pemadam kebakaran memadamkan api dari udara dan darat. David Beckham, legenda sepak bola dunia yang pernah membela klub-klub besar seperti Manchester United, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain, juga harus menghadapi salah satu momen paling memilukan dalam hidupnya. Salah satu rumah mewah di LA milik sang bintang, dilahap si jago merah dalam sebuah insiden kebakaran hebat. Namun, David mengungkapkan rasa syukur karena putranya, Brooklyn dan menantunya selamat dari insiden tersebut. Guys, we gotta go up. Let's go up. Let's go up. Oh no. Pada Selasa 18 Januari, kebakaran hutan yang melanda wilayah selatan California, Amerika Serikat, semakin memburuk dengan ditemukannya 11 titik api baru. Kebakaran ini terjadi di tengah upaya keras dari para pemadam kebakaran yang berjuang untuk mengendalikan api yang terus meluas, khususnya di kawasan Los Angeles. Gubernur California, Gavin Newsom, dalam konferensinya mengungkapkan bahwa belasan titik api baru ditemukan pada hari tersebut, menambah deretan tantangan bagi para petugas pemadam kebakaran yang sudah kelelahan. Meskipun para pemadam kebakaran di California dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Angin kencang, suhu tinggi, dan medan yang sulit dijangkau menjadi hambatan besar dalam upaya pemadaman. Beberapa kawasan di Los Angeles terpaksa dievakuasi karena kebakaran yang membakar lahan luas, mengancam hunian, hutan, dan infrastruktur penting. Masyarakat pun dilarang untuk mendekati area terdampak demi keselamatan. Meskipun banyak wilayah telah ditanggulangi, munculnya titik api baru menunjukkan betapa sulitnya mengendalikan kebakaran yang sudah terlanjur meluas. Oh my God! Oh my God!
Everything is gone. Everything is just burned out. Everything is gone. And then we looked outside, we saw a huge fire, and we just packed whatever we can, and we ran out. It was chaos. The libraries, his little school. Para pejabat Amerika terus mendesak masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti instruksi evakuasi jika diperlukan, dan menjaga keselamatan diri serta keluarga mereka. Namun, meski upaya-upaya ini terus berlanjut, para pemimpin di California menyadari bahwa tantangan besar dalam menghadapi kebakaran ini akan terus ada, mengingat perubahan iklim dan faktor alam. Apocalypse in California. Bro, real life apocalypse in California. Everything is burning to the ground. You guys, it's like a zombie land. Look at this. Look at this, bro. Everything's burning to the ground, you guys. People left their cars. Teknologi modern telah memainkan peran besar dalam membantu penanggulangan kebakaran. Penggunaan drone, pesawat, helikopter, hingga mobil pemadam kebakaran menjadi elemen penting dalam operasi pemadaman. Drone digunakan untuk memetakan area terdampak secara real-time, sementara pesawat dan helikopter membantu menjatuhkan air dan bahan pemadam api di lokasi yang sulit dijangkau. Pesawat dan helikopter digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran ini, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim pemadam api darat. Pesawat jenis waterbomber atau helikopter dengan bucket, ember besar, menggantung di bawahnya dapat membawa air atau bahan pemadam api, seperti cairan kimia penghambat api. Mereka biasanya mengisi air dari danau, sungai, atau sumber air lain di dekat lokasi kebakaran. Keuntungan menggunakan pesawat dan helikopter adalah kemampuan mereka menjangkau medan berat, seperti pegunungan atau hutan lebat di Los Angeles, yang sulit diakses kendaraan darat. Operasi ini menjadi bagian penting dari strategi pengendalian kebakaran besar. Sementara mobil pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan teknologi terbaru, juga kini masih terus beroperasi di jalur darat. Tim penyelamat bekerja lebih efisien di lapangan. Selain itu, aplikasi prediksi kebakaran berbasis AI dan satelit yang memantau pergerakan api telah menjadi bagian penting dari strategi penanganan bencana ini. Beraneka hewan peliharaan dan ternak diselamatkan dari wilayah kebakaran Los Angeles, bersama tim relawan lainnya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan anjing, kucing, kuda rusa dan hewan lainnya yang terjebak di kobaran api. Dengan kebakaran melanda kawasan ini, banyak pihak yang mempertanyakan apakah teknologi yang ada sudah cukup memadai untuk menghadapi ancaman kebakaran yang semakin hebat? Lebih dari 8.500 petugas pemadam kebakaran pemadaman api dari udara dan darat telah dikerahkan. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles menjadi titik panas dalam politik Amerika Serikat. Presiden Joe Biden dan Donald Trump saling tuding mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab dalam penanganan krisis kebakaran hutan dan perubahan iklim yang semakin memburuk di negara bagian California. Kebakaran hutan memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Hilangnya vegetasi menyebabkan erosi tanah, mengurangi kualitas udara, dan memengaruhi ekosistem lokal. Hewan liar kehilangan habitatnya, sementara abu dan polutan dari kebakaran dapat mencemari sungai dan danau. Proses pemulihan lingkungan memakan waktu bertahun-tahun, dan membutuhkan intervensi manusia untuk mempercepat regenerasi.